Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita akan belajar lagi dan kita akan belajar dalam segmen konseling pranikah. Topiknya adalah tugas bersama suami istri. Sekali lagi, tugas bersama. Banyak orang menuntut pasangannya untuk melakukan tugasnya dengan baik, sementara dia tidak mau dituntut apakah dia melakukan tugasnya dengan baik. Mari jangan begitu Bapak Ibu sekalian. Kalian yang sedang memasuki tahun-tahun pertama pernikahan, justru biasakanlah memiliki cara pandang bersama, termasuk melakukan tugas bersama. Kalau mau menolong, membantu nggak apa-apa. Tapi kalau menuntut, jangan. Karena kalau engkau menuntut, artinya engkau itu sedang berperan sebagai jaksa. Menuntut pasanganmu untuk melakukan tugasnya. Menuntut pasanganmu untuk memperhatikan kamu. Menuntut pasanganmu untuk lebih baik kepada anak-anak. Menuntut pasanganmu untuk mengelola keuangan dengan baik. Tidak bisa. Harus seimbang suami istri itu. Jadi kita akan belajar tugas bersama. Tugas bersama didukung, pilarnya adalah masing-masing sudah melakukan tugasnya atau sedang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, dengan penuh cinta. Pilarnya ini. Baru kemudian yang kita akan bahas adalah baru bekerja sama. Tidak mungkin dong bekerja sama ketika satu orang kerja keras dan yang satunya santai saja. Lalu kerjasama yang tidak seimbang kalau seperti ini. Lebih baik dua-duanya sedang belajar untuk melakukan tugas sebaik-baiknya. Dengan penuh cinta, dengan pengabdian, dengan penuh hati yang melayani dan pengorbanan. Dan perhatikan, kemudian kerjasama. Ya, dan kita akan mulai membahas bagian pertama dari tugas bersama suami istri. Tugas bersama suami istri yang pertama adalah suami mencari akan nafkah untuk keluarganya. Lalu istri menolong untuk mengelola dengan baik. Saya ulangi sekali lagi. Tugas bersama yang pertama adalah sang suami ini bertanggung jawab memenuhi kebutuhan materi sang istri dan anak-anak, keluarganya. Lalu istri mengelolanya dengan baik bersama-sama dengan suaminya. Ini kerjasama, tugas bersama. Pak, bukankah sebelumnya kita membahas tentang pengaturan keuangan rumah tangga dan belum tentu yang memegang pengaturan rumah tangga adalah belum tentu sang istri. Kan bisa jadi sang suami. Oh ya, bisa jadi begitu. Tetapi perhatikan prinsip ini. Suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarganya. Garis bawah itu dulu. Tetapi kemudian bagaimana mengelolanya bisa bersama-sama dengan istrinya atau dialah yang memegang pengaturan keuangan. Mengapa? Karena kita sudah belajar. Kalau ternyata istrinya tidak mampu atau belum mampu, atau ada alasan yang lain yang membuat suami istri ini sepakat. Perhatikan, suami istri ini sepakat bahwa sementara keuangan dipegang oleh sang suami. Walaupun sang suami juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Pak, berarti numpuk-numpuk tugasnya. Ini bukan masalah numpuk-numpuk tugasnya. Tetapi ini adalah kesepakatan bersama.
sementara. Karena dalam perkembangan bisa berbeda. Asal pengelolaan keuangan ini didasari dengan 4 prinsip. Yang pertama terbuka. Yang kedua adalah saling percaya. Terbuka, saling percaya, kemudian untuk kepentingan bersama dan didasari dengan cinta. Untuk urusan keuangan, kalian lihat lagi video tentang keuangan. Nah, kita balik lagi. Sang suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lalu sang istri membantu mengelolanya dengan baik. Membantu mengelola dengan baik dibutuhkan juga kerjasama. Sekalian untuk melatih. Contoh nih, duduk bersama untuk membicarakan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bulanan. Kemudian karena mereka belum punya anak, ya mereka menyisihkan uang untuk anak mereka kelak. Berikutnya lagi, tentang iuran wajib. Karena mereka tinggal di perumahan ada iuran wajib atau arisan. Berikutnya lagi adalah tentang kesehatan, pemeliharaan kesehatan. Berikutnya lagi mereka sepakat untuk asuransi untuk anak mereka kelak. Berikutnya lagi adalah membantu orang tua atau mertua. Berikutnya lagi adalah untuk pengembangan diri, untuk beli buku, ikut seminar dan yang lain-lain. Itu disepakati. Kemudian dibuat pos-pos yang tepat, diatur bagaimana semua itu berjalan dengan baik. Ada juga pos yang pengeluaran tidak terduga. Nah, ini dikelola oleh istrinya. Pak, sekali lagi kalau istrinya tidak sanggup bagaimana? Harus belajar. Supaya apa? Jangan kemudian istrinya pasif. Tidak tahu apa-apa. Taunya cuma minta dan menghabiskannya. Enggak lah, enggak begitulah. Kalau kalian ingin rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, mulailah melakukan tugas masing-masing, kemudian bekerja sama. Dan yang bagian pertama ini memang harus diawali ketika kalian mulai menikah. Supaya apa? Terbiasa. Suatu kali saya menemukan atau bertemu dengan orang yang tidak menyepakati ini di awal. Dan cukup menyedihkan. Mengapa? Karena ternyata sekian belas tahun pernikahan, mereka hampir tidak membicarakan soal uang. Saya tanya sekali lagi, lalu bagaimana selama ini? Ya, kami ya pokoknya apa yang dibutuhkan ya kami keluarkan uangnya. Jadi umpamanya beli beras, suami saya beli beras 1 karung begitu ya. Tidak sampai akhir bulan kemudian habis, dia ingat ya dia beli lagi. Terus saya dengan seloroh mengatakan, kalau tidak ingat ya saya yang beli. Lalu kebutuhan dapur yang lain, ya saya yang beli. Lalu suami ya dia nggak terlalu ngurusi dapur, Pak. Oke, lalu kebutuhan yang lain, ya kebutuhan listrik itu dia yang bayar, Pak. Lancar nggak? Ya nggak lancar, Pak. Lupa kadang. Nah kalau seperti itu, ya saya yang bayar. Ya kalian tidak ada masalah, dua-duanya kerja. Tetapi berarti kalian tidak terbiasa membuat kesepakatan ya. Mengaturnya, ya kami enggak lah Pak. Paling seberapa sih? Oh ya nggak masalah kalau begitu. Nah kenapa kamu datang ke aku dan cerita soal keuangan? Dan sang istri mulai cerita. Kali ini suami saya mulai pelit Pak. Mulai pelit tidak mau membantu rumah Pak. Kebutuhan rumah tangga dia nggak mau bantu. Oh oke, mulai kapan? Ya sekitar setahun belakangan ini. Kamu tahu kenapa? Dia punya proyek Pak. Dia ingin membuat satu usaha baru dan uangnya semua ke usaha baru. Saya mencoba menghibur ibu ini. Bu, bukankah usaha baru itu juga buat kalian kan? Oh iya Pak, saya setuju buat kami Pak.
Tapi nggak ada omongan apa-apa, Pak. Dibiarkan kami kekurangan. Ya saya beli sih, Pak. Saya nggak ada masalah, saya beli. Tapi kok rasanya menikah tapi kok sendiri-sendiri ya, Pak? Oh baik. Jadi permasalahannya bukan uangnya dong, Bu. Bukan, Pak. Saya tahu suami saya setia. Tapi ya itu, Pak, sesukanya. Karena ya dari awal kami jalan masing-masing. Bagaimana cara membangun keuangan yang baik? Itu sekian belas tahun pernikahan mereka loh. Lalu ya saya cerita seperti yang saya sampaikan dalam keluarga Indonesia ini, bagaimana mengatur keuangan. Dua-duanya harus duduk bersama untuk melihatnya. Harus diskusi, lalu belajar menata dengan baik. Dan saya katakan begini, bisakah aku ini ngobrol dengan kalian berdua, artinya suamimu ikut? Ya bisa sih, Pak, suami saya baik, Pak. Dan sekian minggu kemudian saya ngobrol dengan mereka berdua. Saya jadi mengerti hati suaminya, baik suaminya. Cuma ya tidak ada komunikasi yang baik soal keuangan dan merasa sudah tahu sama tahu. Dan ternyata itu menyakitkan hati istrinya. Dan bagusnya lagi suaminya minta maaf. Dan ketika saya tawarkan bahwa ada budaya yang baru yang mereka harus bangun dan mereka mau. Oh, saya bersyukur. Perhatikan. Tugas bersama suami istri yang pertama adalah suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan istri mengelolanya dengan baik. Dua-duanya kalau mau bekerja sama akan sangat baik. Lalu bagaimana kalau istrinya bekerja? Ya kalau istrinya bekerja, bicarakan dengan baik. Kan berarti membantu suaminya. Betul, suami istri memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan bekerja sama mengaturnya. Tugas bersama pertama, suami istri. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.